Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam santun, salam hormat kami tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini dan para masyarakat yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga kita istiqomah melantunkan, mahaturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya, ya. Salam takdim kami, salam hormat kami, salam penantian kami untuk sang kinasih Satria Upiningit dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tentunya kami sebagai tim Padepokan Lokajaya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para sahabat semuanya yang sudah memberikan wejangannya terhadap kami, yang sudah mendukung channel kami sehingga bisa menjadi edukasi dan informasi terkait dengan sang kinasih Satria Upiningit. Dan tentunya para spiritual, saya yakin spiritual di Nusantara ini itu lebih daripada 1 juta, ya. Tetapi yang bergabung masih sedikit. Maka dari itu mudah-mudahan bisa spiritual ini bisa bergabung, ya, saling sinergi, saling mendukung antara lain, dan tentunya dengan dukungan para sampean semuanya, dengan persatuan kita semua, mudah-mudahan di antara doa-doa kalian atau doa kami, insya Allah ada yang tembus ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan terkabulkanlah doa-doa para sahabat semuanya. Ya, tentunya pada pertemuan kali ini kami tim Padepokan Lokajaya ingin menyampaikan hasil daripada soan kami terkait dengan antara ada dan tiadanya sang kinasih Satria Upiningit. Tentunya apa yang dikatakan oleh para sesepuh, para leluhur kita di zaman saat itu, yang dimana zaman saat itu belum mengenal yang namanya teknologi canggih, ya, belum mengenal prediksi alam, prediksi cuaca, prediksi gempa. Tetapi beliaulah, para leluhur kita itu, bagaimana bisa melihat, bagaimana bisa mengetahui akan adanya suatu peristiwa yang besar kalau bukan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sekarang sudah terkontaminasi dengan alat-alat canggih, sehingga terkadang kita mengabaikan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dulu para leluhur itu karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan suatu gambaran yang akan terjadi di kehidupan yang akan mendatang. Sebagaimana tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan suatu petunjuk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis qudsi. Dan Al-Quran juga mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila mana bumi ini bergonjang-ganjing nantinya, tentunya manusia itu akan mengalami yang namanya kesusahan yang begitu besar, kesengsaraan yang begitu besar. Sebagaimana nanti sang kinasih Satria Upiningit ini juga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu
wa ta'ala bagaimana caranya menyelamatkan manusia dari kelimpangan dosa-dosanya, memberikan suatu petunjuk, suatu arahan yang tentunya Satrio Piningit ini adalah suatu lantaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sesepuh yang kami suani mengatakan bahwasannya bila mana nanti di zaman akhir ini yang akan muncul suatu hewan-hewan yang sebelumnya itu belum muncul, hewan-hewan melata yang aneh, itu sekarang sudah terjadi. Dan sesepuh ini mengatakan kepada tim Padepokan Lokajaya terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini suatu gelar yang tertinggi di zamannya ini. Karena apa? Tentunya karena minimnya orang-orang yang mempunyai keakhlakan yang baik, mempunyai perjuangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita sekarang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu semuanya sudah terbukti. Di zaman akhir nanti akan ada yang namanya ulama su. Ulama su ini ulama yang sangat jelek, berdakwah ke sana ke sini, memfitnah, mengolok-olok saudaranya sendiri demi kepentingan finansial, duit, dan berebut jamaah. Dan pemuka-pemuka agama lain juga seperti itu. Karena semakin banyak jamaahnya, tentunya akan semakin banyak duitnya. Jadi semuanya itu bukan lillahi ta'ala yang dikerjakan. Yang para pejabat itu juga mementingkan kepribadiannya sendiri, mengejar jabatannya, mengejar pangkatnya, supaya duitnya juga semakin besar. Nah, rakyat-rakyat kecil ini mau dibawa kemana? Dan orang awam seperti kami itu mau dibawa kemana? Tentunya dibawa ke kebingungan. Ini sudah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sekarang kita sedang menghadapinya. Dan tentunya nanti Sang Kinasih Satrio Piningit inilah yang akan memperbaiki zaman kebobrokan ini. Apakah bisa? Apakah mungkin? Pasti banyak yang menanyakan seperti itu. Kalau memang Satrio Piningit ini adalah suatu utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah tidak mungkin? Karena suatu yang di luar logika, di luar nalar, itu akan terjadi bila mana Allah sudah berkehendak, bila mana Allah sudah kun fayakun. Jadi sudah tidak diragukan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu. Siapa saja yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan kebaikan, jangan ragu, kerjakanlah. Jangan bimbang, karena hati ini selalu ditiupin oleh para iblis yang tidak menginginkan kedamaian, tidak menginginkan kebaikan. Apakah Satrio Piningit itu mampu digoda oleh iblis atau setan? Ya tentunya mampu. Karena perang batin Satrio Piningit ini tuh lebih dahsyat daripada orang-orang awam. Perang batinnya saya harus bagaimana? Kata sesepuh nih ya,
Saya harus bagaimana? Ini saya siapa? Saya harus kemana? Itu yang bergejolak di hadapan atau di hati Sang Kinasih Satrapiningit. Karena Satrapiningit ini bukan orang yang bergelimpangan harta sehingga mudah untuk dipercaya oleh orang lain. Itu suatu tantangan, suatu perjuangan Satrapiningit itu. Kata sesepuh, kalau orang tidak percaya, kemungkinan besar itu belum mendapatkan hidayahnya. Tidak percaya dengan kebaikan, tidak percaya dengan siapa yang mengatakan itu, walaupun anak kecil mengatakan kebaikan, itu tidak seharusnya kita percaya. Apalagi itu kepada orang yang memiliki petunjuk, memiliki ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang berat ya, memang berat seorang Satrapiningit ini yang bukan dari kalangan sultan. Sultan ini adalah orang kaya ya, yang mempunyai suatu tugas yang begitu besar untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengadili suatu perkara yang carut marut. Tentunya nanti jika memang semua itu adalah campur tangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bilang tidak mungkin. Kalau bilang tidak mungkin, sama aja tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu akan selalu menolong hambanya yang dikasihinya. Contoh daripada Nabi Musa, begitu dikejar Fir'aun, begitu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah masuk logika. Begitu luas samudra, begitu besar lautan, bisa terbelah dengan sekejap mata. Itulah sebagaimana nantinya Sang Kinasih Satrapiningit ini, jika memang dari kalangan bawah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tertinggi di Nusantara. Itu juga bisa mungkin dan sangat mungkin. Ini ucapan daripada sesepuh. Maka dari itu, walaupun kita belum bisa seperti orang yang baik, setidaknya kita berjuang menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat. Hiraukanlah kekacauan, kegundahan di dalam hati kalian itu, bila mana memang kalian ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperjalankan. Tentunya kalau memang ini adalah perjalanan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya selalu minta petunjuk, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapan daripada sesepuh. Jangan tidak melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena Satrapiningit ini masih mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah ucapan daripada sesepuh yang kami suani. Tentunya kami mohon untuk dimaafkan bila mana kami dan sesepuh ini salah ya. Terima kasih para sahabat semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.